Sabah itu digelari oleh Allah dengan satu kata-kata yang sering kita dengar. Kata-kata yang sering kita dengar setiap hari. Berdoa kita, mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun, sebuah negara thayyibatun yang indah, yang makmur, wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri Sabah diperkirakan ada di tahun sekitar 1000 sampai 1000 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi sampai sekitar 300 Masehi. Dia mempunyai bendungan yang sangat terkendal, bendungan yang sangat besar yang disebut dengan bendungan Ma'arib. Negara ini posisinya kira-kira ada di selatan negara Yaman sekarang. Bendungan inilah yang menjadikan gurun pasir yang begitu gersang menjadi daerah pertanian yang sangat subur. Bayangkanlah di tengah padang pasir, gurun pasir yang begitu gersang menjadi wilayah yang sangat hijau. Sungai dan irigasi mengalir dengan rapi. Hasil pertanian pun melimpah. Namun apa yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan gambaran negeri ini di dalam ayat berikutnya, ayat ke-16. Allah merekam peristiwa yang penting ini. Orang-orang Sabah itu fa'aridu, mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Mereka tidak mengakui Allah. Beberapa riwayat Allah telah mengirim kepada mereka hampir 15 nabi, tetapi mereka mengingkari itu. Maka fa'arsalna, Allah telah kirimkan kepada mereka Sailul Haram, satu banjir besar di mana Ma'rib, bendungan besar itu hanyut, kemudian meluluh lantakkan semua yang ada di bawahnya. Tsumma badalna, kemudian aku gantikan dua jannah tadi, dua surga, dua taman yang indah itu dengan taman-taman dawati ukulin hamtin, dengan makanan-makanan yang pahit yang tidak berguna. Dzalika jazainahum, itulah kira-kira Allah memberikan balasan bima kafaru, dengan apa kekafiran mereka, dengan sikap mereka yang menutupi dan tidak mengakui nikmat Allah. Hal nuzza ilal kufr, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran seperti itu hanya bagi orang-orang yang kufur pada Allah. Jamaah sekalian, orang Sabah merasakan agungnya nikmat Allah, tetapi mereka berpaling, tidak mensyukuri, justru mendurhakai Allah. Maka Allah kirimkan kepada mereka banjir yang besar, banjir besar dan menjebol bendungan Ma'rib, serta menghapuskan, memusnahkan perkebunan mereka. Bendungan Ma'rib adalah bendungan yang sangat kuat dan terbesar di Yaman saat itu, bahkan di negara Arab. Sekilas bendungan itu tampak terjadi secara alami karena berada di antara dua gunung, lalu kedua ujungnya dibuat bangunan sehingga mampu menampung sekian debit air. Air yang tertampung dalam beberapa data sejarah dapat mengairi kawasan sekitar hingga 300 mil. Dan seusai banjir itu, kedua kebun itu yang semula menghasilkan buah-buahan yang mencukupi kebutuhan mereka, dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang pahit, yang tidak berguna, bahkan disebutkan dengan kata asad, sejenis cemara, tidak berbuah dan penuh berduri, dan sedikit pohon sidr atau pohon bidara. Kedua pohon tersebut sangat sedikit manfaatnya bagi mereka. Dengan segala kenikmatan yang diberikan, sebenarnya mereka hanya diminta washkuru, bersyukurlah atas apa yang telah mereka dapatkan. Bersyukur dan mengaku Allah sebagai pemberi nikmatnya. Tetapi mereka kafaru, mereka mengingkari. Kafara dalam bahasa Arab artinya sebenarnya menutup. Kalau seseorang menanam jagung, maka awal dia akan bikin lubang. Ditanamlah biji-bijian ke dalam, jagung ke dalam, kemudian ditutup. Proses menutup itulah yang sesungguhnya kafara, yang sekarang istilahnya menjadi istilah agama,
yang bermakna bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah orang yang tidak mengakui dan menutup nikmat Allah, seakan-akan nikmat itu berasal dari dirinya atau diusahakan oleh dirinya sendiri. Nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi musibah. Dari negeri surga menjadi negeri bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, mari kita melihat negeri kita ini, Indonesia. Saya melihat banyak kemiripan. Bagaimana suburnya Yaman waktu itu, saya kira sama dengan suburnya kita sekarang ini. Negeri kita subur, kaya sumber daya alam. Laut kita luas, hutan kita lebat. Tanah kita bisa ditanami di mana-mana. Bahkan kita lihat rumput di depan kita, tanpa disuruh pun mereka tumbuh. Namun apa yang terjadi di belahan tentu bagian lain dari kita sekarang ini, kita masih mendapatkan kerusakan hutan, masih berjalan sampai sekarang. Penggalian tambang tanpa amanah, penggalian tambang yang liar, pembangunan pertanian yang sesungguhnya harus menjadi basic pembangunan kita sekarang masih lemah, kalah dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, sebenarnya Allah telah mengingatkan kita semua, apapun musibah yang datang kepada kita sekarang di negeri yang subur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah," sesungguhnya ada musibah apapun, kasabat aidikum, sesungguhnya itu ditimbulkan dari tangan-tangan kita semua. Di dalam surat lain, Allah juga memperingatkan kepada kita, Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sesungguhnya telah terjadi kerusakan di laut maupun di daratan, bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau sekarang kita menghadapi banjir ketika musim hujan, kekeringan, bahkan peringatan di bulan-bulan depan kita harus siap-siap untuk menghadapi kekeringan yang cukup panjang. Longsor di mana-mana, kerusakan lingkungan, semua ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi bisa menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama misalnya di dalam tafsir Al-Azim, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika manusia banyak berbuat maksiat, maka Allah mengurangi keberkahan dari bumi dan langit. Imam Ghazali juga pernah mengatakan bahwa dosa-dosa manusia dapat menghalangi turunnya rahmat dan keberkahan. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai negeri kita ini yang seperti surga ini berubah menjadi negeri yang penuh bencana, seperti yang terjadi pada negeri Sabah yang telah terjadi di masa lalu. Jamaah sekalian, hari ini kita dihadapkan pada dua pilihan sebenarnya. Pilihan yang sungguh sulit, pilihan yang tidak kecil, pilihan yang bukan biasa, tetapi pilihan yang menentukan masa depan negeri ini. Apakah kita akan menjadi negeri yang bersyukur atau negara yang sikapnya kufur nikmat? Syukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah bahwa negara ini sangat kaya, negara ini sangat kaya dari semua aspek. Syukur adalah bagaimana kita memperlakukan nikmat itu, mensikapi nikmat itu. Kalau nikmat itu kita jaga, itu namanya syukur. Kalau nikmat itu kita rusak, itu namanya kufur. Kata syukur dan kufur bukanlah terminologi agama semata. Sikap syukur adalah tindakan nyata dalam menjaga kekayaan alam yang kita miliki. Bahkan harus menjadi orientasi pembangunan negara yang menuntut tindakan nyata dari kita rakyat maupun pejabat negara. Pemanfaatan kita, tanah kita yang sangat subur dengan segala caranya adalah wujud syukur atas kenikmatan
kesuburan yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat bahwa banyak negeri yang tandus, mereka tidak bisa menanam. Kita tidak menanam pun rumput tumbuh. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita? Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, saya artikan, jika kiamat akan terjadi, sementara di tangan kita ada fasilah, ada bibit korma, maka Nabi menyuruh kita tanam saja. Walaupun besok hari ini, detik ini akan kiamat, sedangkan di tangan kita ini ada fasilah, ada bibit kurma, Nabi nyuruh kita untuk menanamnya. Hadis ini tidak hanya berorientasi pada pahala, sedekah jariyah bagi orang yang menanam, tetapi menunjukkan pentingnya memelihara dan untuk memakmurkan bumi ini. Maka dari sekarang kita mungkin bertanya-tanya, apakah bumi yang subur ini, jemaah sekalian, telah menjadikan bangsa kita cukup pangan? Apakah kita masih mengimpor beras sampai hari ini? Apakah para petani merasa bangga menjadi profesinya sebagai petani, termasuk anak-anak muda sekarang? Apakah mereka mau bertani untuk mensyukuri nikmat Allah yang kita terima ini? Apakah lahan sawah kita yang luas ini, yang subur ini, telah menghasilkan beras yang cukup dan berkualitas? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi penting untuk kita mengingat, bersyukur. Kalau kita diam di padang pasir, ingin menanam satu pohon, harus disiram secara terus-menerus. Kita ini nyiram pun tidak, menanam pun tidak, rumput tumbuh sendiri. Apakah itu bukan anugerah yang sangat besar dari Allah kepada kita semua? Pemanfaatan laut kita yang sangat luas adalah sikap syukur kita. Ingatlah, tidak semua bangsa mempunyai laut seluas kita ini. Kita diperingatkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 14. Allah berfirman, saya artikan, dialah yang menundukkan laut. Kita diberi ilmu oleh Allah untuk bisa menundukkan laut ini agar kita memakan dagingnya yang sangat segar, memakan ikan-ikan yang segar, dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Dari laut pun perhiasan bisa kita keluarkan menjadi potensi untuk berbisnis. Pertanyaan juga kita bisa lantunkan, apakah laut kita telah membuat rakyat kita ini bebas dari stunting? Apakah laut kita telah menjadi basic bisnis kita untuk bisa mengembangkan pangan dan perhiasan? Prioritas pemerintah pada sektor industri di masa lalu dengan tidak berbasis pada dua sumber daya bumi kita yang subur dan laut kita yang sangat luas, beberapa kali menghadapi hambatan. Periode lalu, mungkin seumur saya masih mengingat, ada istilah repelita 1, repelita 2, repelita 3 sampai 6. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak tahu itu. Lalu apa hasilnya itu? Hampir tidak semua rakyat bisa menjadikan negeri ini berbasis industri. Ternyata tidak jadi dengan sempurna. Bahkan telah menghasilkan sistem konglomerasi yang memonopoli sumber daya dari Indonesia ini. Nabi kita pernah mengingatkan juga tentang ini. Dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Nabi kita bersabda, kaum muslimin itu harus berserikat dalam 3 hal. Yang pertama, air. Air tidak boleh dimiliki oleh perorangan, dikuasai oleh perorangan. Yang kedua, rumput. Dalam konteks zaman lalu, rumput untuk tanam untuk kambing dan hewan mereka. Dalam konteks sekarang bisa ditafsirkan lebih luas, dan bahkan api. Artinya sumber alam Indonesia ini yang menjadi pokok dimiliki oleh rakyat itu
harusnya dikelola oleh negara dan tidak harus atau tidak berhak dikelola oleh orang-orang sehingga terjadilah monopoli kepentingan rakyat. Jamaah sekalian, sumber alam kita, air misalnya. Kalau kita pergi ke negara-negara Mesir misalnya, air kita bisa dapatkan dimanapun di jalan-jalan. Pasti di jalan itu ada satu cangkir yang dipakai oleh orang yang lewat, siapapun orangnya, dan minum dari air di situ. Air menjadi gratis di sana, dikelola oleh negara. Tidak usah mengatakan bagaimana di Indonesia. Di negara yang subur ini, kita juga kadang-kadang harus membeli air. Jamaah sekalian, pada akhirnya secara umum Allah memperingatkan kita dalam surat Al-A'raf 96. Kalau negara kita ingin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita melihat pesan Allah dalam surat Al-A'raf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura", seandainya ahlal qura, penduduk dari suatu negeri, dan kita negeri Indonesia ini, amanu wattaqu, beriman pada Allah, wattaqu dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim, pasti Allah akan membukakan bagi mereka barakat, keberkahan negara ini. Berkat dalam pengertian ziyadah secara linguistik, akan bertambah kesuburan, manfaat akan bertambah, kemanfaatan dan juga sa'adah, akan bertambah kebahagiaan penduduk negeri ini. Itu semua akan dibukakan seandainya kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Barakatun minas sama'i wal ard, yang dibukakan itu tidak hanya berkat dari bumi, dari bawah tanah. Di bawah tanah kita material cukup hebat, tidak dimiliki negara lain. Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, sayang sebagian dari manusia kadzabu, ya, mereka tidak mau bertakwa dan mereka tidak mau untuk beriman. Fa akhadnahum, maka gara-gara itu akhadnahum, Allah memberikan siksaan kepada mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka telah lakukan. Ayat ini, jemaah sekalian, menyarankan kita pada dua poin penting dalam mengarahkan pembangunan bangsa kita. Pertama, pembangunan berorientasi pada keimanan, bahwa segala yang dimiliki bangsa kita, baik darat maupun laut maupun udara, adalah anugerah yang harus kita tahu. Anugerah dari yang maha kuasa, bukan semata-mata usaha kita manusia. Ini anugerah dari Allah yang tidak diberikan kecuali kepada bangsa kita. Anugerah yang diamanahkan kepada kita untuk dimanfaatkan sebesar mungkin bagi rakyat Indonesia dan bukan dikuasai atau dimiliki oleh individu atau golongan tertentu. Prinsip kedua dalam ayat ini adalah pembangunan berorientasi pada ketakwaan dalam pengertian yang sangat luas, yakni pembangunan bangsa yang bisa menjaga diri kita, bangsa kita, dari azab dunia dan azab akhirat. Pembangunan yang berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tindakan sebagian rakyat kita seperti pembalakan liar atas nama perusahaan sekalipun yang sangat berorientasi pada keuntungan, eksploitasi tambang yang tidak memikirkan lingkungan, bahkan tidak memikirkan generasi masa depan, anak-anak kita besok apakah masih kebahagiaan atau tidak, adalah tindakan yang kurang bersyukur dan tidak didasarkan pada dua poin di atas. Saya kira banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saya kira tanda-tandanya mengarah ke sana. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita mensikapi semua ini dengan baik.
Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah saya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Untuk kebaikan akhirat, saya yakin jamaah sekalian pasti akan mendapatkan jaminannya. Karena kita ahli salat, karena kita ahli zakat, karena kita ahli haji. Maka marilah kita mensupport, menghasung anak-anak kita untuk kebaikannya di dunia ini. Kebaikan di dunia itu pun harus dikejar. Memang dunia adalah lahwun, permainan. Tetapi permainan ini harus dimainkan, harus menjadi permainan yang bermanfaat. Kebaikan di dunia bagi mereka, bagi anak-anak kita terdepan, tidak cukup agar mereka mendapatkan pangan, makan, pakaian yang layak. Tetapi jadikanlah anak-anak kita ini agar menjadi jalan kebaikan bagi seluruh bangsa dan rakyat. Bagaimana generasi ke depan mampu menguasai tanah subur dan kaya ini menjadi kebaikan rakyat Indonesia. Bagaimana generasi ke depan menjadi anak-anak yang menguasai lautan dengan seluas itu. Itulah tindakan syukur yang akan menjadikan negara kita sama seperti Sabah yang dulu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita akui segala nikmat yang diberikan pada bangsa kita itu adalah anugerah Allah SWT yang harus disyukuri dengan cara memelihara alam, mengembangkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia. Dan jangan menjadi orang kufur nikmat dan menganggap apapun pencapaian karir, pencapaian keberhasilan berasal dari diri kita sendiri. Maka dengan itu bisa menjadikan orang untuk melakukan dengan cara sewenang-wenang dalam menguasai alam kita ini. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai nikmat berubah menjadi bencana. Jangan tunggu sampai kita merasakan apa yang dirasakan oleh negeri Sabah. Mari kembali kepada Allah. Hari ini, sekarang, mulai dari kita sendiri, keluarga kita, dan agar kita tetap menjadi sebuah negeri yang subur dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayat wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Jemaah sekalian, di khutbah yang kedua ini mari kita tutup dengan doa, dengan harapan negara kita dijaga oleh Allah. Bencana yang muncul, bencana yang mungkin terjadi, mudah-mudahan Allah cegah dan tetap negara kita menjadi negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubina kullaha. Awlaha wa akhiraha, sirraha wa alaniyatiha. Allahumma inna nas'aluka an taqadda biladina Indonesia min kulli su'i wa bala. Allahumma ij'al baladana hadha baladan tayyiban aminan mutma'inan saqa'an wa rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha minna. Allahumma irfa' bala an ikhwanina fi Sumatra Shimaliyah wa Aceh wa sa'ir al-manatiq allati asabatha al-kawaris. Allahumma arham ba'fihim wa ajabir kasr wa amil khaf wa faras karabihim. Allahumma aslih wulata umurana wa ahli sya'bina waridna ilaika raddan jamila. Allahumma la ta'jal musibatana fi dinina wa tasallut alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi